Di dunia aviasi tempur modern, ada satu nama yang terus menjadi perbincangan hangat di antara para analis militer, pilot tempur, hingga para penggemar teknologi pertahanan, Dassault Rafale. Jet tempur multirole buatan Prancis ini bukan hanya menjadi kebanggaan negeri Menara Eiffel, tetapi juga telah membuktikan diri di berbagai medan perang sebagai pesawat yang memadukan kecanggihan teknologi, keanggunan desain, dan kemampuan tempur luar biasa. Rafale sering disebut sebagai Swiss Army Knife of the Skies, pisau serbaguna di langit, karena kemampuannya melaksanakan berbagai misi mulai dari superioritas udara, serangan darat, misi anti kapal, pengintaian strategis, hingga serangan nuklir, semuanya dalam satu platform. Namun, di balik reputasinya yang mengagumkan, ada banyak fakta mengejutkan tentang spesifikasi dan kecanggihan Rafale yang jarang diungkap ke publik. Video ini akan membongkar satu persatu rahasia tersebut, dari desain aerodinamisnya yang mempesona, mesin yang bertenaga luar biasa, sistem avionik canggih, hingga kemampuannya menghindari radar musuh. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan tanpa label stealth fighter, resmi seperti F-35 atau F-22, tetapi tetap mampu mendekati tingkat deteksi rendah yang menakutkan bagi lawan. Mari kita mulai dengan desain Rafale yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Mengusung konfigurasi Delta Wing dengan canar di bagian depan, Rafale memiliki bentuk aerodinamis yang dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan, kelincahan, dan stabilitas. Canard bukan hanya sekadar hiasan. Komponen ini memberikan lift tambahan dan meningkatkan kemampuan manuver pada kecepatan rendah, yang sangat penting dalam dogfight jarak dekat. Wing area yang relatif besar memungkinkannya membawa banyak persenjataan sekaligus mempertahankan stabilitas terbang yang tinggi. Semua elemen ini dibangun menggunakan material komposit canggih yang membuat bobotnya ringan namun kokoh, sekaligus membantu mengurangi jejak radar. Tidak hanya itu, Rafale juga memiliki desain intake udara yang meminimalkan tanda panas dari mesin, sebuah detail kecil namun krusial dalam menghindari sistem pencari panas rudal lawan. Jantung dari Rafale adalah sepasang mesin turbofan Snecma M882 yang dirancang khusus untuk memberikan kombinasi daya dorong besar, efisiensi bahan bakar, dan keandalan jangka panjang. Mesin ini mampu menghasilkan dorongan sekitar 17.000 pon masing-masing, memungkinkan Rafale mencapai kecepatan maksimum Mach 1,8 atau sekitar 2.222 km per jam. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuan Super Cruise, terbang supersonik tanpa afterburner, yang membuatnya lebih hemat bahan bakar saat berpatroli atau bergerak menuju area pertempuran. M882 juga terkenal dengan respons throttle yang cepat, memungkinkan pilot melakukan akselerasi mendadak untuk menghindar dari serangan atau mengejar lawan. Sistem kontrol digital FADEC, Full Authority Digital Engine Control, memastikan mesin selalu berada dalam performa optimal di segala kondisi, dari ketinggian rendah di atas laut hingga ketinggian jelajah di atas 50.000 kaki. Tetapi kecepatan dan tenaga saja tidak cukup dalam pertempuran udara modern. Yang paling menentukan adalah mata, dan otak dari pesawat itu sendiri. Rafale dibekali dengan radar AESA RBE-2AA, radar generasi terbaru yang mampu mendeteksi dan melacak hingga puluhan target secara bersamaan pada jarak lebih dari 200 km. Radar ini tidak hanya digunakan untuk mengunci target udara, tetapi juga dapat memetakan permukaan tanah dengan resolusi tinggi untuk misi serangan darat. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan LPI, Low Probability of Intercept, yang membuat sinyal radarnya sulit dideteksi oleh sistem peringatan musuh. Dengan kata lain, Rafale dapat mengintai dan menyerang tanpa memberitahu lawan bahwa ia sedang mengincar. Radar ini bekerja berdampingan dengan sistem optik OSF, Optronique Sector Frontal, sebuah sensor elektrooptik yang mampu mendeteksi target tanpa memancarkan gelombang radar, sehingga benar-benar menjaga kerahasiaan posisi Rafale. Dalam hal persenjataan, Rafale adalah salah satu jet tempur paling fleksibel di dunia. Untuk misi udara ke udara jarak jauh, ia mengandalkan rudal MBDA Meteor, yang dikenal sebagai rudal BVR, Beyond Visual Range, paling mematikan di dunia, dengan jangkauan lebih dari 150 km dan sistem pemandu aktif yang sangat sulit dihindari. Untuk pertempuran jarak dekat, Rafale membawa rudal Mica Insinyur EM yang sangat lincah dan mematikan. Tidak berhenti di situ, Rafale juga mampu membawa bom pintar ASM Hammer, rudal jelajah Scalp PG dengan jangkauan 560 km, dan rudal anti kapal AM-39 Exocet. Kemampuan membawa berbagai jenis senjata ini, dikombinasikan dengan 14 titik cantelan eksternal,
membuat Rafale dapat menyesuaikan persenjataannya sesuai kebutuhan misi, baik itu melawan jet musuh, menghancurkan pangkalan darat, atau menenggelamkan kapal perang. Salah satu fitur paling mengejutkan dari Rafale adalah kemampuannya untuk melakukan misi serangan nuklir. Versi Rafale B, 2 kursi, dan Rafale M, varian kapal induk, dapat dilengkapi dengan rudal jelajah nuklir ASMPA, yang memiliki kecepatan supersonik dan daya ledak strategis. Hal ini menjadikan Rafale sebagai salah satu dari sedikit jet tempur di dunia yang memiliki kapabilitas nuklir penuh, memperkuat posisi Prancis sebagai kekuatan militer global. Fakta ini jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi menjadi bagian penting dari strategi pertahanan Prancis yang menekankan deterrence atau pencegahan melalui ancaman balasan yang meyakinkan. Dari segi kemampuan bertahan, Rafale dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik Spectra, Self-Protection Equipment Countering Threats to Rafale Aircraft, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Spectra dapat mendeteksi ancaman radar, rudal, dan pesawat musuh dari jarak jauh, kemudian secara otomatis mengaktifkan countermeasures seperti jammer, chaff, atau flare. Sistem ini bahkan mampu memberikan informasi kepada pilot tentang arah datangnya ancaman, sehingga memungkinkan manuver penghindaran yang presisi. Spectra bukan hanya sistem pertahanan, tetapi juga alat serangan elektronik yang bisa membutakan radar musuh dan mengacaukan sistem navigasi mereka. Selain teknologi kerasnya, kokpit Rafale dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi maksimal bagi pilot. Dengan konsep glass cockpit, seluruh informasi ditampilkan pada 3 layar multifungsi besar dan 1 HUD, head-up display, yang memberikan data penting tanpa mengalihkan pandangan dari luar. Sistem HOTAS, Hands-on Throttle and Stick, memungkinkan pilot mengendalikan semua fungsi utama tanpa melepaskan tangan dari kendali. Tidak ketinggalan, Rafale juga menggunakan helmet-mounted SIG, yang memungkinkan pilot menembakkan rudal hanya dengan melihat ke arah target, sebuah fitur krusial dalam pertempuran jarak dekat. Kemampuan operasional Rafale juga patut diacungi jempol. Pesawat ini dapat dioperasikan dari landasan udara konvensional maupun dari kapal induk, berkat varian Rafale M yang diperkuat untuk mendarat di dek kapal dan dilengkapi dengan tailhawk. Dengan radius tempur lebih dari 1.800 km tanpa pengisian bahan bakar, dan kemampuan untuk melakukan refueling di udara, Rafale dapat melakukan misi jarak jauh yang kompleks tanpa bergantung pada pangkalan udara dekat zona tempur. Hal ini memberi fleksibilitas strategis luar biasa bagi Prancis dan negara pengguna lainnya. Kecanggihan Rafale tidak hanya terbukti di atas kertas atau ruang pameran, tetapi juga di medan tempur yang sesungguhnya. Pesawat ini telah diuji dalam berbagai operasi militer, mulai dari misi di Afghanistan, Libya, Mali, hingga Suriah dan Irak. Dalam operasi Harmatan di Libya, Rafale menunjukkan keunggulannya dalam melakukan serangan presisi terhadap target darat dan infrastruktur strategis, sambil tetap mempertahankan superioritas udara melawan potensi ancaman. Misi-misi ini memperlihatkan bagaimana kombinasi radar AESA, sistem Spectra, dan senjata pintar memungkinkan Rafale untuk bertindak cepat, akurat, dan minim risiko bagi pilot. Tak hanya itu, pengalamannya di lingkungan tempur yang beragam membuat Rafale memiliki rekam jejak operasional yang solid, menjadi bukti bahwa teknologi yang dibawanya bukan sekadar klaim pabrik, tetapi benar-benar teruji di lapangan. Inilah yang membuat Rafale menjadi pilihan beberapa negara yang membutuhkan jet tempur serbaguna namun terbukti handal di segala situasi, baik melawan insurgensi maupun menghadapi ancaman dari angkatan udara modern. Kesuksesan Rafale di pasar ekspor juga menjadi salah satu cerita menarik. Pada awalnya, Rafale sempat kesulitan mendapatkan pembeli internasional karena persaingan ketat dengan F-16, FA-18, Typhoon, dan Su-30. Namun titik balik terjadi ketika India memutuskan membeli 36 unit Rafale dalam kontrak besar senilai miliaran dolar. Keputusan ini tidak hanya menambah kredibilitas Rafale di mata dunia, tetapi juga memicu perhatian negara-negara lain. Qatar, Mesir, dan Yunani kemudian ikut memesan jet ini, dan ada rumor beberapa negara Asia Tenggara juga tertarik. Faktor yang membuat negara-negara ini memilih Rafale adalah kombinasi kemampuan multirole sejati, biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kompetitornya, serta paket teknologi yang tidak terlalu dibatasi oleh regulasi ekspor ketat seperti pesawat buatan AS. Hal ini memberikan fleksibilitas yang sangat dihargai oleh negara pembeli, terutama yang ingin memiliki kedaulatan penuh atas penggunaan jet tempurnya. Salah satu hal yang seringkali mengejutkan publik adalah bahwa Rafale bukanlah pesawat stealth
dalam arti formal, namun memiliki tingkat jejak radar cross-section, yang sangat rendah berkat desain bentuk, material komposit, dan teknik pengecatan khusus. Dengan kata lain, meskipun tidak masuk kategori generasi kelima seperti F-35, Rafale mampu mendekati kemampuan low observable yang membuatnya lebih sulit dideteksi. Keunggulan ini semakin diperkuat oleh sistem peperangan elektronik Spectra yang dapat menipu radar lawan, membuat Rafale secara efektif menghilang dari pantauan musuh di saat kritis. Inilah salah satu alasan mengapa Rafale sering memenangkan simulasi latihan melawan jet tempur lain yang di atas kertas memiliki spesifikasi setara atau bahkan lebih unggul. Kita juga tidak bisa mengabaikan filosofi desain Rafale yang menekankan keberlanjutan dan modernisasi jangka panjang. Dassault Aviation merancang Rafale dengan konsep open architecture, yang memungkinkan upgrade perangkat lunak dan perangkat keras dilakukan secara modular tanpa perlu membangun ulang seluruh pesawat. Inilah mengapa sejak debutnya di awal tahun 2000-an, Rafale telah mengalami beberapa modernisasi besar, termasuk peningkatan radar ke versi AESA, integrasi rudal Meteor, peningkatan kapasitas data link, dan pembaruan sistem Spectra. Dalam waktu dekat, varian F4 sedang dikembangkan dengan peningkatan kemampuan kecerdasan buatan untuk membantu pengambilan keputusan pilot, integrasi senjata baru, dan peningkatan konektivitas jaringan tempur. Filosofi ini memastikan Rafale tetap relevan di medan tempur hingga beberapa dekade mendatang, bahkan ketika generasi kelima dan keenam mulai mendominasi. Tidak kalah penting adalah bagaimana Rafale menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi para teknisi dan kru darat. Sistem pemeliharaan pesawat ini dirancang untuk meminimalkan waktu henti, downty, dan memungkinkan perawatan dilakukan dengan cepat di lapangan. Beberapa komponen penting dapat diakses tanpa memerlukan pembongkaran besar, dan perangkat diagnostik digital membantu mendeteksi masalah sebelum menjadi kerusakan serius. Keandalan ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memastikan ketersediaan armada tetap tinggi, sebuah faktor yang krusial dalam operasi militer berkelanjutan. Bahkan, ada laporan bahwa Rafale dapat kembali terbang dalam waktu kurang dari 1 jam setelah mendarat, tergantung pada kondisi misi dan persenjataan yang digunakan. Jika kita membicarakan kecanggihan Rafale, tidak lengkap tanpa membandingkannya dengan para rival. Dalam banyak aspek, Rafale sering dibandingkan dengan Eurofighter Typhoon, FA-18 Super Hornet, Su-35, bahkan F-35 Lightning II. Meski setiap jet memiliki keunggulan masing-masing, Rafale unggul dalam hal fleksibilitas misi, integrasi senjata yang luas, dan sistem peperangan elektronik yang superior. Dalam skenario dogfight jarak dekat, manuverabilitas Rafale yang didukung desain Canard Delta dan mesin responsif memberi keuntungan besar. Dalam misi BVR, kombinasi radar AESA dan rudal Meteor membuatnya menjadi lawan berbahaya. Meski F-35 memiliki teknologi stealth yang lebih maju, Rafale menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dan tidak bergantung pada infrastruktur logistik kompleks. Keunggulan inilah yang membuat banyak negara mempertimbangkan Rafale sebagai pilihan realistis yang seimbang antara performa, biaya, dan kedaulatan penggunaan. Pada akhirnya, Rafale bukan hanya sekadar produk teknologi militer, tetapi juga simbol dari filosofi pertahanan Prancis yang mengutamakan kemandirian, inovasi, dan kemampuan adaptasi. Pesawat ini membuktikan bahwa untuk menjadi relevan di abad ke-21, sebuah jet tempur tidak harus bergantung sepenuhnya pada teknologi generasi kelima, asalkan memiliki kombinasi desain cerdas, sistem senjata mematikan, avionik mutakhir, dan fleksibilitas misi. Rafale adalah bukti nyata bahwa multi-role bukan hanya label pemasaran, tetapi konsep operasional yang hidup di setiap misi yang dijalankannya. Dan di titik ini, pertanyaan besar pun muncul. Dengan semua kecanggihan yang dimilikinya, apakah Rafale akan tetap menjadi salah satu jet tempur paling relevan hingga 2 atau 3 dekade ke depan, bahkan ketika generasi ke-6 mulai terbang? Ataukah ia akan digantikan oleh platform baru yang lebih futuristik? Bagaimana menurut Anda? Apakah Rafale layak disebut sebagai jet tempur multirole terbaik di dunia saat ini? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan.